Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas PTIKE. Baik, topik yang akan dibicarakan pada diskusi ini yaitu gambaran pendidikan kejuruan di negara Finlandia. Perkenalkan, nama saya Armi Saputrianti Iksam sebagai pemateri pertama dan teman saya Wahdi Irham Alam sebagai pemateri kedua dan Nuksam Aldi sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir teman saya Pausan Mahardika Mardana sebagai pemateri keempat. Sistem pendidikan Finlandia adalah sistem yang egaliter tanpa biaya sekolah dan disediakan makanan gratis di sekolah untuk siswa full time. Anggaran pendidikan Finlandia pada tahun 2009 adalah euro 11,1 miliar atau euro 2.100 per kapita atau sekitar 25 juta per kapita per tahun. Di Finlandia, pendidikan kejuruan dimulai di level pendidikan menengah. Setelah 9 tahun sekolah umum yang konferensif, siswa dapat memilih untuk melanjutkan ke salah satu lukio atau sekolah menengah atas, suatu lembaga pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk masuk pendidikan tinggi atau bisa pula masuk ke ammattikoulu atau sekolah menengah kejuruan atau vokasional. Kedua bentuk pendidikan menengah ini berdurasi 3 tahun dan memberikan kualifikasi formal bagi lulusannya. Lulusan pendidikan umum bisa melanjutkan ke universitas umum dan politeknik. Namun lulusan pendidikan kejuruan hanya bisa masuk ke politeknik atau langsung bekerja. Sertifikat kelulusan diperlukan untuk masuk universitas atau ammattikorkeakoulu atau politeknik di Finlandia. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan pendidikan di Finlandia. Ada academic degrees atau gelar akademis, ada vocational degrees atau gelar vokasi, dan typical age atau rata-rata umur. Selanjutnya, pendidikan di sekolah menengah kejuruan adalah gratis, dan mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah bisa mendapatkan beasiswa dari negara untuk jenjang yang lebih tinggi. Kurikulum ditekankan pada materi kejuruan dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Sekolah-sekolah kejuruan sebagian besar dikelola oleh pemerintah kota dalam bidang-bidang tertentu, misalnya sekolah polisi, pelatihan personil untuk kontrol lalu lintas udara, dan lain-lain. Persyaratan masuk sekolah kejuruan seperti ini adalah harus lulus dari lukio atau sekolah menengah umum. Hal ini menyebabkan siswa lulusan sekolah menengah kejuruan terpaksa harus menyelesaikan pendidikan menengah mereka 2 kali jika ingin masuk ke pendidikan khusus seperti ini. Pendidikan menengah. Pendidikan menengah atas dimulai pada umur 16 atau 17 dan berlangsung selama 3-4 tahun. Pendidikan tingkat ini sudah tidak wajib. Siswa pada tingkat ini dapat memilih untuk menjalani pendidikan dan pelatihan kerja pada sekolah menengah kejuruan untuk mengembangkan potensi kejuruan dan untuk mempersiapkan mereka masuk politeknik dan bekerja. Sekolah menengah atas kejuruan akan mendapatkan kualifikasi kejuruan. Penyelesaian kualifikasi kejuruan ini akan memakan waktu 3 tahun dan lulusannya akan dinyatakan layak untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi kejuruan. Disebut sebagai AMK atau politeknik atau bekerja. Pendidikan ini bisa dilaksanakan dalam sekolah kejuruan multibidang atau yang memiliki banyak jurusan atau khusus hanya jurusan tertentu. Dapat juga diselenggarakan dalam bentuk pelatihan magang yang mengembangkan pembelajaran di tempat kerja dan studi teoritis di lembaga pendidikan kejuruan. Kualifikasi kejuruan ini juga dapat diambil sebagai kualifikasi berbasis kompetensi di mana keterampilan kejuruan dan persyaratan pengetahuannya sama tetapi independen atau dilakukan di luar dari pendidikan formal, dan pelatihan pendidikan kejuruan diatur oleh Undang-Undang Pendidikan Kejuruan 630/1998 dan Surat Keputusan 811/1998 untuk mendapatkan hak penyelenggaraan dan pemberian kualifikasi kejuruan. Penyelenggara pendidikan harus memiliki lisensi yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan yang menentukan bidang studi, jumlah siswa, kewajiban penyelenggara. Pendidikan dan pelatihan kejuruan pada tingkat ini memiliki 8 sektor yaitu 1. Humaniora dan pendidikan, 2. Budaya, 3. Ilmu alam, 4. Sumber daya alam dan lingkungan hidup, 5. Pariwisata, catering dan jasa domestik, 6. Pelayanan sosial, kesehatan dan olahraga, 7. Teknologi komunikasi dan transportasi, 8. Ilmu sosial, bisnis dan administrasi.
Secara keseluruhan ada 52 kualifikasi kejuruan terbagi dari 113 program studi. Kementerian Pendidikan yang memutuskan bentuk struktur kualifikasi kejuruan Dewan Nasional Pendidikan yang menyusun kurikulum inti, nasional dan pedoman kualifikasi, menentukan tujuan, isi dan kriteria penilaian studi. Kurikulum inti ditangani oleh Komite Pelatihan Tripartit Pemerintah, Dunia Industri dan Penyelenggara Pendidikan atau Pelatihan, yang berupa badan terdiri dari para ahli yang didirikan di bawah Kementerian Pendidikan untuk memberikan saran dalam merencanakan. Pendidikan tinggi Finlandia memiliki model ganda atau duo model di perguruan tinggi yliopisto, fokus pada jenjang magister atau gelar yang lebih tinggi, sementara AMK fokus pada pendidikan sarjana kejuruan vokasional dan pendidikan praktis. Ungkapan sama tapi berbeda digunakan dalam hubungannya dengan model ganda, yang berarti bahwa AMK dan universitas memiliki tujuan yang berbeda di bidang pendidikan tinggi dan tidak boleh digabungkan pada tingkat manapun. Ada sekitar 100.000 siswa belajar di AMK. Bidang yang paling banyak diminati adalah pendidikan teknik, di mana semua sekolah memberikan pelajaran fundamental dalam matematika dan fisika yang terkait dengan bidang studi yang dipilih. Sarjana teknik dapat lulus setelah minimal 4 tahun perkuliahan dan telah menyelesaikan 240 kredit. Gelar insinyori AMK atau Ingenjor YH sering disertakan dengan sarjana teknik atau Bachelor of Engineering. Dari luar Finlandia, bidang lain yang tersedia di AMK adalah kesehatan, bisnis, dan budaya. Demikian diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.